Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, demonstrasi kontekstual topik 5, yaitu permasalahan dinamika bersekolah di Diana. Pada mata kuliah ini, dosen pembimbingnya Ibu Fitriah Hayati MED. Kami dari kelompok Ki Haja Dewantara yang beranggotakan saya sendiri bernama Rahmat, kemudian Renika Wahyuni, Firna Aftalia, dan Zaira Ayuni. Studi kasus pada topik ini adalah Anda adalah seorang wali kelas 4 yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluh dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilai jauh ditinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan, di mana seringkali dia tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan individu, Diana dapat menjawabnya. Dari studi kasus tersebut kita dapat simpulkan bahwa Diana belum bisa membaca. Itu dibuktikan ketika guru kelas 3-nya khawatir apabila Diana di kelas 4 nanti akan menghadapi pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan juga IPS. Dan juga gaya belajar Diana kita perkirakan sebagai gaya belajar auditori. Itu dibuktikan ketika gurunya menjelaskan bahwa ulangan Diana tergolong rendah, tetapi apabila diulang dengan lisan dia akan dapat menjawabnya. Itu membuktikan bahwa gaya belajar Diana yaitu dia cepat menangkap pembelajaran bila dengan mendengar, mengandalkan indera pendengarannya seperti guru berceramah, mendengarkan audio, dan juga sebagainya. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Nah, hal yang dapat dilakukan guru terhadap keadaan Diana adalah melakukan observasi melalui penilaian proses berdasarkan rubrik penilaian yang dirancang pada sebuah rancangan pembelajaran guru, yaitu RPP ataupun modul ajar. Yang dinilai adalah afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Kemudian melakukan self assessment, yaitu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan suatu proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Kemudian melakukan asesmen diagnostik formatif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Nah, fungsi penilaian diagnostik dan formatif yaitu mengutamakan perkembangan pembelajaran atau proses, dan hasil rapor siswa selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Di situ guru bisa membaca di mana kelemahan sang siswa ini, yaitu Diana. Kemudian masih pertanyaan yang sama, yaitu kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Kita sebagai guru melihat kondisi Diana, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama ada check in out, mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Di sini guru bisa melihat kompetensi mana yang sudah dipahami peserta didik dan yang belum dipahami peserta didik. Kemudian itu berhubungan dengan juga finding out, mencari, kemudian menemukan dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, dan kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Di sini guru bisa melakukan refleksi terhadap pembelajarannya dan mencari di mana sebab yang bisa membuat pembelajarannya tidak berjalan dengan efektif, sehingga siswanya masih ada yang belum memahami kompetensi yang diajarkannya. Kemudian pertanyaan kedua, jenis asesmen apakah yang Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Menurut kelompok kami, jenis asesmen yang dapat diberikan kepada Diana adalah performance assessment, berupa hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas Diana. Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon, yaitu berupa lisan. Nah, sebagai pertimbangan kami memilih
performa assessment, yaitu ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individu Diana dapat menjawabnya. Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan performa assessment yaitu identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan akan mempengaruhi hasil akhir. Kemudian menuliskan kemampuan khusus yang akan diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Strategi selanjutnya yaitu mengusahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua diamati. Kita bisa mengukur kemampuannya seperti membaca, menulis, dan juga ketika dia menjawab pertanyaan. Kemudian mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan hal yang diamati. Dan strategi yang terakhir adalah bila menggunakan skala rentan, perlu menyediakan kriteria untuk setiap pilihan. Seperti kita membuat kriteria penilaian di sebuah rancangan pembelajaran seperti kriteria pengetahuan, kriteria sikap, ataupun kriteria keterampilan sang siswa kita. Pertanyaan ketiga yaitu kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen Anda desain dan lakukan tersebut. Yang pertama, kasus Diana menunjukkan bahwa kebutuhan belajar setiap individu berbeda. Pendidik harus mampu memahami kebutuhan belajar untuk menentukan pengajaran yang tepat dari asesmen yang efektif. Kemudian yang kedua, dalam merancang asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian belajar atau tujuan. Jadi di sini guru tidak bisa merancang asesmen yang menurut dia baik. Guru harus mengetahui dulu bagaimana karakter dan gaya belajar siswa tersebut, lalu baru bisa membuat asesmen yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Itulah hasil dari analisis kelompok kami dari permasalahan yang dialami oleh anak bersama Diana. Terima kasih kepada pendengar, semoga bermanfaat dan terima kasih.